Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah. Kebun Berkah sendiri merupakan suatu wadah informal yang terdiri dari penyuluh kehutanan maupun pertanian, baik yang masih sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang sudah purna tugas. Dan ada juga penyuluh yang bukan ASN, namun beliau-beliau sangat semangat, sangat berdedikasi di dalam melakukan penyuluhan, terutama penyuluhan kehutanan kepada masyarakat. Mereka bergabung di dalam suatu wadah yang disebut sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Dan di Kebun Berkah juga terdapat petani baik yang secara individual maupun yang sudah bergabung di dalam kelompok tani. Ada Pak Abdullah, beliau adalah ketua kelompok Kakpoktan atau Babakan Surya Tani yang bermarkas di Kampung Pasir Tengah, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Pak Abdullah melalui Poktan Babakan Suryatani membuat atau membentuk satu wadah yaitu Saung Kebun Berkah. Dan Saung Kebun Berkah ini merupakan suatu wadah untuk membudidayakan tanaman hias aroid, yaitu tanaman hias yang memiliki keindahan pada daunnya, seperti aglaonema, anthurium, dan jenis-jenis lainnya. Dan alhamdulillah, Saung Kebun Berkah juga telah bermitra dengan petani-petani kecil di sekitar Desa Sukaharja, seperti Desa Ciapus, ada Desa Taman Sari, dan bahkan sudah bermitra dengan petani-petani tanaman hias di daerah Puncak Bogor, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, maupun Kecamatan Ciawi. Di Kebun Berkah juga terdapat kelompok tani hutan sumber rezeki di bawah pimpinan Bapak Soleh Iskandar. Kelompok tani hutan sumber rezeki melakukan pengelolaan lahan dengan menanami tanaman-tanaman kehutanan dengan pertanian atau kita sebut dengan istilah agroforestry. Ada tanaman akasia, ada tanaman sengon, ada tanaman jahe, cabai, pisang, dan sebagainya. Ada juga KTH kelompok tani hutan sadar tani muda yang dipimpin oleh Kang Ian. Ini ada di Gadog, Ciawi, yang membudidayakan lebah madu. Silakan sahabat Kebun Berkah yang mau membeli madu bisa ke Kang Ian, ke KTH Sadar Tani Muda. Ada juga komunitas-komunitas seperti Saung Nata Buana yang mengedukasi, memberi pendidikan terkait dengan budidaya madu, desa wisata, dan lain sebagainya kepada sahabat Kebun Berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Kebun Berkah yang berbahagia dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Malam ini, seperti biasanya, harusnya membahas tanaman langka Indonesia dan buah lokal Indonesia. Namun kali ini kita akan berbeda, akan membahas terkait dengan rumput odot. Adapun narasi-narasi yang akan kami sampaikan berasal dari berbagai sumber. Dan terima kasih untuk Pak Lutfi dari Satu Kandang Farm Bogor yang berkenan untuk memberikan
video terkait dengan rumput odot ini dan kami akan bahas. Dan apabila sahabat kebun berkah ingin mengembangkan atau membutuhkan rumput odot, bisa mengkontak Pak Lutfi, satu kandang farm Bogor. Insya Allah nomor HP beliau akan kami tulis di deskripsi video ini. Sebelum kita jauh membahas terkait dengan rumput odot, mohon sahabat kebun berkah, dimanapun sahabat kebun berkah berada, berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, berkomentar, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, ke sahabat-sahabat yang lain, sehingga channel ini bisa dikenal, bisa diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga ada dua harapan yang apabila channel ini dikenal. Harapan pertama adalah bahwa program-program, terutama terkait dengan kehutanan, bisa diketahui oleh sahabat kebun berkah semua, oleh masyarakat semua, sehingga nantinya bisa tepat sasaran. Dan yang kedua harapannya adalah dengan dikenalkannya atau diketahuinya channel ini bisa membantu pemasaran dari produk-produk petani kebun berkah. Sahabat kebun berkah berkenan untuk membeli, itu sudah sangat membantu petani-petani kebun berkah untuk bisa meneruskan usahanya dan mudah-mudahan bisa meningkatkan pendapatan bagi para petani kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah, mari kita coba bahas terkait dengan rumput odot. Ya, sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait dengan rumput odot, ada literatur yang bagus yang kami dapatkan, salah satunya dari situs www.madatnifarm.com dengan judul Rumput Odot, Cara Menanam dan Kandungan Nutrisinya. Sahabat kebun berkah, di dalam situs ini diterangkan bahwa rumput odot memiliki klasifikasi ilmiah, mulai dari kingdomnya adalah plantae atau tumbuhan, superdivisinya adalah spermatophyta, divisinya adalah magnoliophyta, kelasnya adalah Liliopsida, subkelasnya adalah Comenidae, ordonya adalah Poales, familinya adalah Poaceae, genusnya adalah Penicetum, dan spesiesnya adalah Penicetum purpureum, cv.mod. Jadi spesies dari rumput odot adalah Penicetum purpureum. Di dalam situs ini disebutkan bahwa ciri-ciri tanaman rumput odot adalah yang pertama, pertumbuhan rumput odot sangat cepat, yaitu kurang lebih 2-3 bulan. Yang kedua, bahwa rumput odot tumbuh berumpun dan bertunas. Jadi tidak tumbuh sendiri-sendiri, tapi merupakan rumput yang berumpun. Yang ketiga, bahwa dalam satu rumput odot bisa terdapat 50-80 batang. Ciri yang keempat, lebar satu rumpun odot sekitar 1 meter. Luar biasa ya, sahabat kebun berkah. Ciri yang kelima, bahwa perakaran rumput odot ini dalam dan kuat. Nah, karena perakaran dalam dan kuat dan berumpun, mudah-mudahan juga bisa menjadi suatu tumbuhan yang bisa mengurangi laju erosi, sahabat kebun berkah. Yang keenam, bahwa rumput odot memiliki daun maupun batang yang halus dan tidak berbulu. Ketujuh, batang rumput odot lunak sehingga mudah dimakan ternak. Yang kedelapan, bahwa ketinggian rumput odot batangnya bisa mencapai 2-3 meter. Luar biasa, seperti kayak rumput gajah, sahabat kebun berkah. Dan diameter batang rumput odot sekitar 3 cm ya.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah ciri-ciri rumput odot. Dan adapun kandungan gizinya di dalam rumput odot ini, yaitu kadar lemak daun mencapai 2,72%, kadar lemak batang 0,19%, protein kasarnya untuk daun bisa mencapai 14,35%, protein kasar untuk batang 8,1%, kecernaan untuk daun 72,68%, dan kecernaan batang mencapai 62,58%. Dan rumput ini pertama kali ditemukan oleh Dr. W. Hanna di Georgia, Amerika Serikat, dan dikembangkan oleh Dr. Mott dan rekannya dari Florida. Di Indonesia, rumput ini dikembangkan pada tahun 2007 oleh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Kanada, kemudian mengembangkannya di Indonesia. Dan rumput odot ini biasanya digunakan untuk pakan hewan ternak sapi, kambing, domba, maupun kelinci, ya. Maka apa namanya dikenal dengan spesiesnya Penicetum purpureum Mott ini karena memang dikembangkan oleh Dr. Mott, ya, dan rekannya dari Florida. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, karena pertama kali dibudidayakan oleh seorang peternak dari Tulung Agung yang bernama Pak Odot, ya, maka dikenal di Indonesia rumput ini menjadi rumput odot, ya, karena dikembangkan pertama kali oleh peternak dari Tulung Agung. Sahabat berkah yang berbahagia, untuk cara budidayanya, yang pertama kita menyiapkan pembibitan rumput odot, ya. Bibit rumput odot dapat didapatkan dengan melalui stek batang, dan bibit tersebut dipotong dengan panjang 15 sampai 25 cm yang selanjutnya dibenamkan ke lahan. Sebelum penanaman dilakukan, sebelumnya lakukan pemupukan dasar pada lahan dengan menggunakan pupuk kandang ataupun kompos, dan lokasi tanam rumput odot tersebut harus mendapatkan sinar matahari penuh. Langkah yang kedua adalah pola tanam. Pola tanam rumput odot dapat ditanam dengan pola monokultur atau dalam lahan yang hanya ditanami rumput odot saja. Tetapi rumput odot juga dapat ditanam sebagai tanaman sela yang dikombinasikan dengan hijauan lain karena tanaman ini memiliki ukuran lebih pendek, serta rumput odot juga dapat digunakan untuk menahan erosi lahan. Ini sahabat kebun berkah, para penggiat agroforestry yang mencampurkan, memix pola-pola tanaman. Ada tanaman rumput odot ini yang bisa dimix dengan tanaman-tanaman kayu-kayuan lain, dan ada fungsi lain selain sebagai hijauan makanan ternak, HPT, ya, bisa juga digunakan untuk konservasi tanah, yaitu menahan erosi, karena tadi rumput odot memiliki ciri yaitu memiliki perakaran yang kuat dan dalam, serta memang berumpun, ya, dalam satu rumpun bisa mencapai lebar 1 meter. Yang ketiga, cara menanam rumput odot. Langkah pertama harus dilakukan adalah membersihkan lahan tanam dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Langkah kedua, selanjutnya mencakup lahan yang akan ditanami, kemudian buatlah gundukan atau bedengan atau juga gunungan kecil dengan lebar sekitar 60-80 cm dan tinggi kira-kira 20 cm. Yang ketiga, pada setiap gundukan atau bedengan ditanami bibit minimal sebanyak 5 ruas, dengan 3 ruas ditanam di atas tanah dan 2 ruas ditanam di dalam tanah dengan gundukan jarak tanaman dalam barisan yaitu 50-70 cm, ya. Jadi panjang stek batang adalah minimal 5 ruas, ya, dengan 3 ruas ditanam di atas tanah dan 2 ruas berada di dalam, ya, ingat itu. Yang keempat,
Jarak tanam antar baris sekitar 75 sampai 1,5 meter ya. 75 cm sampai 1,5 meter. Cara yang keempat adalah pemupukan rumput odot. Rumput odot untuk bisa cepat tumbuhnya, maka memerlukan perlakuan pemeliharaan pemupukan ya. Untuk caranya, yang pertama adalah untuk pemupukan dasar, berikan pupuk pada rumput odot berupa pupuk kandang ataupun kompos, bisa menggunakan kotoran sapi maupun kambing, sekitar 3 ton per hektar lahan. Yang kedua, agar mempercepat laju pertumbuhan, rumput odot dapat diberi pupuk kembali setelah berumur kira-kira 15 hari pasca tanam dengan menggunakan pupuk urea NPK sebanyak 60 kg per hektar. Yang ketiga, pupuk bisa juga digunakan dengan pupuk cair ataupun urin kambing yang sudah difermentasi sebagai bahan pupuk cair untuk pemupukan dengan cara semprot ke tanaman ya. Lalu yang kelima adalah masa panen ya. Pemanenan rumput odot dapat dilakukan setelah rumput berumur sekitar 70 hari hingga 80 hari dengan ciri-ciri rumput odot yang siap panen adalah terdapat ruas batang yang berukuran 5 cm, 15 cm. Pada musim penghujan, rumput odot dapat dipanen pada umur sekitar 35 hingga 45 hari. Sedangkan pada musim kemarau, rumput odot dapat dipanen umur sekitar 40 hingga 50 hari ya. Dan cara pemanenannya pun tinggal memotong rumput yang pendek sejajar dengan tanah. Untuk hasil yang bagus, disarankan untuk pemanenan pertama kali rumput odot dipanen setelah berumur 60 hari atau lebih, atau tunggu hingga batangnya berukuran sekitar 30 cm hingga 40 cm. Rumput odot yang telah dipanen setelah dilayukan dapat diberikan kepada ternak maupun disimpan dengan cara dibuat menjadi silase rumput odot. Ya, inilah ya. Nah, dan rumput odot juga bisa ditanam melalui media polybag ya, sahabat kebun berkah. Untuk menanam rumput odot di polybag, maka cara yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan tentunya harus disiapkan polybagnya ya. Ukuran diameter polybag minimal 20 cm dengan polybag yang besar, maka media tanam lebih besar. Hal ini sangat mempengaruhi terhadap jumlah anakan dan kecepatan pertumbuhan. Alat yang kedua, skop. Ada juga gembor untuk menyiram tanaman, ada ember, ada bibit ya. Tadi bibit sudah diterangkan ya, dengan menggunakan stek batang yang panjangnya minimal ada 5 ruas ya, atau 20 cm. Berasal dari batang yang sudah tua dan sudah mempunyai ruas-ruas. Yang keenam, sediakan bahan media tanah ya, atau media tanam bisa jadi dari tanah maupun dari kompos ataupun pupuk kandang ataupun media-media yang lain atau campuran dari media-media tadi. Yang ketujuh adalah sediakan juga pupuk organik ya, seperti kompos dan sebagainya, ataupun juga skam. Ini adalah bahan-bahan untuk media tanam, sahabat kebun berkah. Langkah yang kedua adalah membuat media tanam untuk rumput odot tadi. Bahan-bahannya sudah siap ya, ada tanah, ada sekam padi atau arang sekam atau kokopit, ada kompos, ada pupuk kandang. Maka sahabat kebun berkah mencampurkan media tanam tersebut agar tercampur dengan rata. Perbandingannya bisa 1:1:1 ya. Dicampur merata dan kemudian masukkan ke dalam polybag. Langkah yang ketiga adalah penanaman bibit odot ke polybag. Yang pertama, tancapkan bibit rumput odot ke media tanam yang sudah berada di polybag tadi pas di tengah ya. Langkah yang kedua, bibit ditancapkan dalam posisi miring dengan kedalaman 1/3 dari panjang batang bibit. Ya, kalau tadi sahabat kebun berkah menanam di lapangan ada 5 ruas ya. 3 ruasnya berada di atas dan 2 ruasnya berada di bawah atau ditanam di dalam tanah. Langkah yang ketiga adalah siramlah dengan air secukupnya, jangan sampai mengenang karena dapat menyebabkan pembusukan pada bibit rumput odot. Nah, itulah ya, sahabat kebun berkah. Sebenarnya
Rumput odot juga bisa ditanam melalui media atau metode hidroponik ya, dan apa namanya bisa dengan cara ya, eh, bagi sahabat kebun berkah yang ingin menanam tanaman rumput odot tetapi tidak mempunyai lahan luas, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan cara menanam rumput odot secara hidroponik ya, secara hidroponik. Adapun alatnya bisa gunting, kantong plastik, botol air mineral, bisa botol air mineral bekas ukuran minimal 1.500 mm, ada pupuk cair maupun bibit rumput odok yang stek ya, stek batang tadi. Yang kedua, membuat media tanam. Di dalam media tanam ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memotong botol air mineral menjadi dua bagian dengan menggunakan gunting. Lalu ambil botol bagian bawah dan bungkus botol dengan plastik sampai hanya permukaan yang terlihat. Kemudian isilah botol dengan air penuh. Yang ketiga, pembibitan rumput odot. Bibit rumput odot dapat didapatkan melalui stek batang ya. Bibit tersebut dipotong dengan panjang 15-25 cm. Yang keempat adalah proses penanamannya. Langkahnya pertama harus dilakukan mengambil dua batang bibit rumput odot, kemudian masukkan bibit dalam botol yang sudah diisi air. Yang kedua, berikan pupuk cair secukupnya. Yang ketiga, pemanenan dapat dilakukan setelah tanaman berumur 1-2 minggu setelah penanaman. Sahabat kebun periksa bisa menggunakan mesin potong rumput ya. Inilah sahabat kebun periksa sangat mudah ya ternyata dalam mengembangkan rumput odot ini dari situs www.madanifarm.com dengan judul Rumput Odot, Cara Menanam dan Kandungan Nutrisinya. Ada juga dari situs www.kanalpengetahuan.vapet.ugm.ac.id dengan judul Cara Menanam dan Budidaya Rumput Odot untuk Pakan Ternak. Jadi di dalam situs ini diberitahukan bahwa rumput odot ini memiliki keunggulan yaitu batang relatif pendek, pertumbuhannya relatif cepat, dan lebih disukai oleh ruminasia. Ini ruminasia adalah hewan-hewan pemamah biak ya. Daunnya lembut dan tidak berbuku dan dapat beradaptasi dengan lahan, dapat tumbuh sekitar 50-80 batang dalam satu rumpun, dan yang penting tidak memerlukan perawatan yang khusus. Selain itu memiliki keunggulan yang lain bahwa rumput odot memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik. Tadi kadar lemaknya untuk daun 2,72%, kadar lemak batang 0,91%. Untuk pencernaan daunnya bisa mencapai 14,35%, capai batangnya 8,1%. Digitis Digestibility daun 72,68%, digestibility batang 62,56%, dan protein kasarnya mencapai 14%. Ini luar biasa sahabat kebun berkah ya. Dan ada pun cara menanam rumput odot hampir sama dengan yang disampaikan pada literasi yang pertama yang sudah kami sampaikan. Dan ada literasi lain yang menggambarkan terkait dengan rumput odot, yaitu dari kanal www.potensidesa.com dengan judul Budidaya Rumput Odot, Panduan Lengkap untuk Pemula, yang diterbitkan di bulan September tahun 2023. Dan di dalam situs ini menceritakan bahwa faktor-faktor ya yang bisa mempengaruhi hasil budidaya rumput odot. Yang pertama adalah pemilihan bibit yang harus baik ya. Bibit yang dikategorikan baik harus memiliki ciri-ciri tinggi tanaman yang seragam, batang yang kokoh, dan daun yang hijau cerah. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membudidayakan rumput odot.
Yang kedua adalah media tanah ya. Rumput odot dapat ditanam di berbagai jenis tanah, tetapi yang paling ideal adalah tanah liat berpasir yang subur. Agar hasil yang didapat optimal, pH tanah harus berkisar antara 6,5 hingga 7,5. Tanah harus memiliki kandungan unsur hara yang mencukupi, terutama unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi hasil budidaya rumput odot adalah teknik pemeliharaan. Pemeliharaan yang baik meliputi penyiraman yang teratur, pemupukan, dan pengendalian hama serta penyakit. Penyiraman sebaiknya dilakukan 1-2 kali sehari dengan jumlah air yang cukup. Pemupukan dapat dilakukan dengan pupuk organik ataupun pupuk kimia tergantung pada jenis tanah dan kebutuhan tanaman. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan tindakan preventif atau dengan menggunakan pestisida bila diperlukan. Dan faktor yang keempat yang terakhir adalah terkait dengan hama dan penyakit. Rumput odot rentan terhadap serangan hama dan penyakit seperti trips, ulat gerayak, dan jamur. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan preventif berupa pengaturan teknik pemeliharaan seperti penyiraman dan pemupukan yang tepat, serta pengamatan terhadap daun dan batang rumput odot yang teratur ya. Inilah yang disampaikan dalam situs www.potensidesa.com terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam membudidayakan rumput odot. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun situs www.bptupdg mengatas .ditjenpkh.pertanian.go.id dengan judul juga rumput odot memberikan beberapa informasi untuk mengulangi bahwa ada kandungan ya rumput odot ya tadi sudah dijelaskan dan nilainya juga sama ya seperti protein kasar 14%, protein kasar batang 81%, protein kasar daun 14,35%, kadar lemak kasar batang 0,91%, kadar lemak kasar daun 2,72%, digis stability daun 72,68%. Jadi sama yang seperti yang tadi ya disampaikan literatur lain ya. Dan ada informasi bahwa rumput odot ini merupakan salah satu varietas rumput gajah ya, atau Penicetum purpureum dan lebih dikenal dengan sebutan drought 11 grass atau moth 11 grass di luar negeri. Dan tanaman ini mampu pada musim kemarau dengan tanah yang tingkat kesuburannya rendah. Ini informasi dari situs www.bptupgd.ditjenpkh.pertanian.go.id. Baik, itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait dengan rumput tanaman odot. Dan memang sesuai dengan literasi yang ada dan pengalaman dari BPDAS SOP yang telah menanam rumput odot ini di Banjarnegara. Dan walaupun dipanen terlebih dahulu karena memang sangat cocok untuk pakan ternak seperti sapi, kambing, domba ataupun kelinci ya karena seratnya halus sehingga manfaat dari penahan erosi belum sempat dihitung ya. Tapi saya yakin dengan pola agroforestry, salah satunya penghasil tanaman hijau, pakan ternak, hijauan makanan ternak, HPT ini, dengan jenis rumput odot ini bisa setidak-tidaknya menghambat laju erosi ya. Karena dia memiliki perakaran yang dalam dan kuat, apalagi berumpun ya, tidak satu-satu ya, tapi dia berumpun dan lebarnya juga bisa semeter ya, dengan posisi satu rumpunnya bisa 50-80 batang rumput. Ini artinya bisa kita tanam di guludan-guludan
sebagai penahan erosi. Itulah sahabat kebun berkah, kita coba berbagai cara untuk bisa melakukan pertanian berkelanjutan, mengelola lahan dengan baik dan bijaksana agar unsur-unsur hara di dalam di dalam tanah bisa terus terjaga dengan pola-pola yang benar, dengan manajemen pertanian yang benar. Terima kasih dan terus dukung channel Juni Diono Kebun Berkah di dalam memajukan pertanian berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.